Selamat hari Minggu anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Di tengah-tengah situasi dunia yang sedang berjuang menghadapi pandemi, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita selama 1 pekan ini. Untuk itu, kini tiba saatnya bagi kita untuk mensyukuri berkat Tuhan dengan beribadah bersama dengan keluarga di tempat masing-masing. Laporan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Kiranya kepedulian kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita memuji Kristus Sang Penebus Juru Selamat kita, yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Engkau memanggil kami dari gelap, Engkau membawa kami pada terang, Engkau memimpin dalam gurun gersang, terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Nantikan para nabi, Engkau yang bersabda saat ini, Engkau memimpin masa depan kami, terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Engkau memanggil kami melayani, kasih-Mu-lah hukum bagi kami. Engkau firman dalam rupa insani, terpujilah Yesus Tuhan. Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Engkaulah yang telah mengikat kami, Engkaulah yang menyatukan kami, Engkau ajarkan saling mengampuni, terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan, terpujilah Yesus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing secara online, namun biarlah ini menjadi satu kesempatan di mana kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tetap datang dengan penuh kerinduan, kita tetap datang dengan semangat, dan kita memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan juga di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita ini estafet penggembalaan Sang Abdi Sejati. Tema ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan datang karena cintanya supaya setiap kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tinggal di dalam tahta kemuliaannya. Tuhan merindukan, Tuhan mengajak, Tuhan mengundang dan memanggil kita untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan cintai. Kita bisa saling menggembalakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu perhatikan Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, inilah perintah Tuhan bagi kita. Namun apakah ini menjadi perintah yang kita laksanakan? Menjadi semangat ketika kita boleh hidup untuk melayani Tuhan. Seringkali kita gagal. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Biarlah setiap kita boleh datang di hadapannya. Kita merendahkan hati kita dan kita mohon Tuhan ampuni kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Mengakui segala kegagalan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan memulihkan dan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Kami sadar kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami sadar cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah segala pergumulan karena virus corona ini, kami tahu Tuhan tetap menolong kami hari demi hari. Di dalam kehidupan yang kami jalani Tuhan, seringkali kami menjadi orang-orang yang egois. Kami hanya mementingkan diri kami hanya memikirkan diri kami hanya memikirkan bagaimana kami sejahtera. Kami lupa panggilan Tuhan bagi kami untuk meneruskan estafet penggembalaan di tengah dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dalam penyesalan dan kami mohon diampuni, kami dipulihkan dan sungguh-sungguh kami mendapatkan pengampunan dan kami hidup benar di dalam Tuhan. Ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sangat lemah.
sendiri. Tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri, Tuhan biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Ia memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merindukan setiap anak-anaknya mengalami sukacita di dalam kehidupan. Karena Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan pemeliharaan, Tuhan juga memberikan perlindungan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar isi hati Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami sesungguhnya tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu beserta. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kidung baru di dalam kehidupan setiap kami. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini ketika kami ingin mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dan memampukan kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu, kami siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan, demikian firman-Nya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir April 2019 ada seorang anak yang ikut lomba estafet. Namun yang menarik dari video yang berdurasi kurang 2 menit ini, si anak ini menunggu gilirannya dia untuk berlari. Dan ketika ia mendapatkan tongkat estafet di tangannya, maka ia segera lari kencang. Ia lari dengan begitu luar biasa cepat. Namun rupa-rupanya ia salah arah. Ia telah berlari demikian kencang, namun ia tidak di jalur yang benar. Sampai-sampai seorang panitia harus mengejar anak ini. Dan anak ini akhirnya bisa dihentikan. Lalu ada seorang guru yang mengatakan, seandainya anak ini benar jalurnya, seandainya ia lari di jalur yang benar, timnya dia bisa menang.
Sebuah gambaran, sebuah tayangan yang mungkin lucu dan menggemaskan. Namanya anak-anak, beberapa komentar mengatakan begitu. Selain gambaran anak kecil ini, di dunia profesional ada seorang pelari yang bernama Usain Bolt. Ia dikenal sebagai manusia tercepat di dunia. Mengapa? Karena Bolt memang punya prestasi yang moncer, prestasi yang gemilang di lintasan atletik 100 meter dan 200 meter yang menjadi spesialisnya. Di kejuaraan dunia atletik tahun 2017 Bapak Ibu Saudara, sayang Bolt mengalami kegagalan. Ia ditempatkan sebagai pelari keempat dari tim Jamaika. Dan ketika ia mendapatkan tongkat dan ia segera berlari, namun sayang, ia mengalami kejang otot kram di kaki kirinya. Sehingga ia terpincang-pincang dan akhirnya terjatuh di lintasan. Tim Jamaika waktu itu diunggulkan sebagai salah satu tim yang bisa memenangkan lari estafet 4 kali 100 meter ini. Namun sayang, gagal saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia bisnis ada beberapa perusahaan-perusahaan ternama, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar. Namun di dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan ini bisa runtuh, bisa jatuh, bisa bangkrut. Ada beberapa perusahaan, namun saya akan sebutkan hanya 2 saja. Yang pertama adalah Lehman Brothers. Salah satu bank yang terbesar di Amerika Serikat. Usianya sudah mencapai 150 tahun lebih. Bahkan Lehman Brothers ini dikatakan sebagai salah satu bank yang dijuluki sebagai too big to fail. Apa artinya? Bahwa sudah sangat besar sehingga tidak mungkin jatuh. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lehman Brothers akhirnya gagal, jatuh dan bangkrut. Lalu perusahaan yang kedua Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu. Perusahaan Kodak Film. Kodak Film didirikan oleh George Eastman pada tahun 1888. Dan Kodak Film menjadi sebuah merek yang sangat terkenal di tahun 1980-an sampai 1990-an. Bahkan di dalam sejarah Kodak Bapak Ibu, sesungguhnya mereka juga sudah menemukan teknologi kamera digital. Namun sayangnya mereka tidak mengembangkan itu dan akhirnya mereka gagal karena mereka tidak bisa bersaing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya kemukakan hal-hal ini di pengantar khotbah saya? Karena saya mau katakan bahwa peralihan alih generasi estafet dari satu masa ke masa yang selanjutnya menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang krusial, sesuatu yang sangat-sangat mendasar di dalam pertumbuhan dan perkembangan apapun itu. Ketika estafet itu, alih generasi itu, kesinambungan itu terjadi dengan tidak benar, dengan tidak tepat, maka bisa menghasilkan kerugian, bisa menghasilkan kegagalan. Namun sebaliknya, ketika estafet alih generasi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan tepat, maka apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan akan tercapai, akan menghasilkan hasil yang menguntungkan, hasil yang menggembirakan dan optimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan gereja? Sejak masa reformasi tahun 1517 Bapak Ibu, gereja mengalami sebuah perjalanan yang pasang surut. Gereja memiliki aliran-aliran dan denominasi-denominasi gereja. David Barrett dalam The World Christian Encyclopedia mengatakan denominasi gereja yang menyebut dirinya Kristen pada tahun 2001 berjumlah 33.000 denominasi. Dan tahun 2007 menjadi sekitar 39.000 denominasi. Sebuah angka yang luar biasa besar. Namun apakah itu maksud Tuhan? Apakah maksud Tuhan dengan jumlah denominasi yang besar itu? Bukankah Tuhan merindukan sebuah kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita mengerti.
penting untuk kita sadari dengan sungguh-sungguh. Hal yang mendasar dalam kehidupan para murid dan pengikut Kristus dalam segala zaman adalah kita tidak mudah memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan kita mengerti apa yang Tuhan mau, seringkali kita mengalami kegagalan untuk paham. Kita mengalami kegagalan untuk mengerti. Bapak Ibu Saudara, inilah yang penting yang harus kita waspadai. Dan itu juga yang menjadi tanda kejatuhan Petrus ketika ia mengingkari, ketika ia ditanya apakah ia mengenal Yesus. Ia mengingkari, ia berdusta dan ia gagal. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun sungguh indah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap anak-anaknya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 ingin menyatakan kepada kita bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan datang kepada Petrus. Tuhan mau memulihkan hati Petrus. Tuhan mau meneguhkan dia bahwa ia tetap Tuhan tugaskan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa bayangkan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percaya. Bagaimana ketika orang-orang yang kita kasih malah meninggalkan kita. Barangkali kita akan berkata tidak ada ampun bagimu. Namun berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan datang kepada Petrus. Tuhan datang dalam pendekatan yang khusus dan memulihkan. Inilah kasih Tuhan kita. Inilah kasih Tuhan yang ingin juga disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Tuhan mengulang pertanyaan yang sama. Namun di situ Petrus dengan jujur mengaku, Tuhan, aku tidak bisa mengasihimu secara agape. Aku tidak bisa mencintaimu dengan sejati. Aku hanya punya cinta phileo. Dan Tuhan terima apa yang menjadi keterbatasan Petrus. Tuhan teguhkan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kita. Hari ini kita dipanggil untuk melakukan alih generasi. Kita dipanggil untuk meneruskan estafet penggembalaan sang abdi sejati itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa berhasil? Bagaimana supaya kita tidak gagal? Maka saya memberikan singkatan tuntas. Kunci keberhasilan estafet penggembalaan sang abdi sejati adalah tuntas. Apa itu tuntas? Yang pertama adalah tunaikan tugas panggilanmu. Tunaikan tugas panggilanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya alih generasi atau estafet tidak berjalan baik. Karena memang ada banyak kendala yang terjadi. Bisa karena salah paham. Bisa karena salah tujuan. Beda kepentingan, adanya ancaman dan sebagainya. Ketika kita belajar dari kegagalan Petrus dan ketika kita melihat cara pendekatan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, maka mestinya kita mendapatkan sebuah pencerahan. Bagaimana kita memahami tujuan Tuhan, bagaimana kita meneruskan tongkat estafet penggembalaan itu sampai Tuhan sungguh-sungguh akan datang kedua kalinya. Percakapan Tuhan dengan Petrus menjadi sebuah pendekatan yang penting di dalam kehidupan kita bersama. Dan di sini menunjukkan bahwa Tuhan mendekati Petrus dengan kasih sayang. Mendekati Petrus dengan sebuah kepercayaan bahwa Petrus mampu menjalankan apa yang ia percayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaikkan atau menunaikan tugas panggilan kita, maka mesti kita waspadai supaya kita tidak menjadi bos tetapi kita menempatkan diri sebagai pemimpin. Apa sih bedanya bos dan pemimpin? Bapak Ibu, kalau bos maka ia akan selalu berkata aku. Namun ketika menjadi pemimpin maka pemimpin akan berkata kita. Kalau bos akan berkata bahwa ini prestasiku, ia mengklaim prestasi dan hasil yang dicapai. Namun pemimpin akan berkata bahwa ini adalah hasil kerja kita semua. Pemimpin selalu mengapresiasi. Kalau bos Bapak Ibu Saudara berdiam diri ketika ada masalah, biarkan anak buahnya yang menyelesaikan. Namun berbeda, pemimpin akan hadir untuk bersama-sama mencari solusi, menemukan solusi di tengah persoalan yang ada. Bos ambil keputusan sendiri.
namun pemimpin selalu berdiskusi. Bapak Ibu, mana yang selama ini kita lakukan di dalam tugas panggilan Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita bermasyarakat dalam keseharian kita. Demikian juga ketika kita hari ini bersama dengan keluarga. Apakah kita menempatkan diri sebagai bos, kita mau dilayani dan tidak mau melayani? Apakah kita menempatkan diri sebagai pemimpin? Inilah panggilan kita. Kita saatnya untuk mendekati setiap pribadi dengan kasih setia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah taat sampai akhir. Taat sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan yang sempurna. Ia menjadi figur, ia menjadi seorang yang patut menjadi role model dalam hidup kita. Tuhan menapaki apa yang menjadi tugas panggilannya, apa yang dipercayakan Bapa kepadanya, ia selesaikan dengan tuntas. Ia selesaikan itu dengan sempurna. Tuhan taat sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita juga saksikan ketika Tuhan datang kepada Petrus. Ini adalah menjadi sebuah momen yang sangat berharga dalam kehidupan Petrus. Bahkan ketika ayat 18 dan ayat 19 disampaikan kepada Petrus, dikatakan bagaimana sesungguhnya nanti Petrus akan mati. Bapak Ibu Saudara, itu sungguh-sungguh terjadi. Petrus yang selama ini hanya mudah mengatakan apa yang menjadi komitmennya, tapi seringkali ingkar. Namun tradisi gereja membuktikan Petrus sampai pada akhir kehidupannya tetap menjadi murid yang setia. Bahkan ia mati dengan cara disalibkan terbalik. Karena ia merasa bahwa ia tidak patut disamakan dengan Yesus sang guru, Yesus Tuhannya yang mati disalib. Maka ia memilih untuk mati disalib secara terbalik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama John Hus. Ia lahir tahun 1372. Ia datang atau ia dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ia ditabiskan sebagai imam pada tahun 1401. Dan mengajar di Universitas Charles di Praha, Ceko. Bapak Ibu, yang menarik dari Hus adalah ia tampil membela keadilan sosial. Ia melawan gereja dengan menentang praktek penjualan surat pengampunan dosa. Dan Hus menentang pemimpin umat yang membuat doktrin yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Pada November 1414, John akhirnya dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Pada 6 Juli 1415, Hus menghadapi hukuman mati dengan cara dibakar di sebuah sula. Sebelum eksekusi dilakukan, Hus masih diminta untuk mencabut apa yang menjadi pandangannya. Jikalau ia mencabut pandangannya itu, maka Hus akan dibebaskan. Namun yang menarik apa yang dikatakan Hus, Allah adalah saksiku bahwa bukti-bukti yang mendakwaku adalah palsu. Aku tidak pernah berpikir maupun berkhotbah kecuali dengan satu niat, untuk memenangkan jiwa. Hari ini aku akan mati dengan senang hati. Bapak Ibu Saudara, gak masuk logika. Orang yang berhadapan dengan kematian, ia akan dibakar hidup-hidup. Namun ia bisa berkata bahwa aku akan mati dengan senang hati. Ia bahkan berdoa, Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Injil lah aku melaluinya dengan sabar dan rendah hati akan kematian yang menakutkan, memalukan dan keji ini. Ketika api mulai melalap tubuhnya, ia bernyanyi, Kristus Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, sebuah kesaksian, sebuah ketaatan sampai akhir yang luar biasa. Inilah yang Tuhan rindukan supaya kita semua taat sampai akhir. Dan yang terakhir adalah saksikan Tuhan bukan diri kita. Saksikan Tuhan bukan diri kita. Bapak Ibu Saudara, para murid pengikut Kristus di segala zaman dipanggil dalam kehidupan untuk menjalankan estafet penggembalaan sang abdi sejati. Sesungguhnya bukan bicara tentang kita, namun berbicara tentang Tuhan yang bangkit dan hidup itu.
Kita bukan bicara bagaimana kita mendapatkan ketenaran. Kita bukan bicara bagaimana kita memperoleh apa yang menjadi kepentingan dan kenikmatan diri. Namun sepenuhnya apa yang menjadi tugas panggilan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan dalam keseharian kita. Supaya kita menyatakan bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Tuhan yang hidup, yang mencintai kita. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita apapun situasi dan kondisinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, William Carey dan istrinya Dorothy pada tanggal 13 Juni 1793 bersama keempat anak mereka dan seorang pengasuh bayi berlayar dari Inggris menuju India. Carey adalah seorang pembuat sepatu di desanya dengan tingkat pendidikan yang sederhana. Ia tidak mempunyai keahlian apa-apa dalam pelayanan misi kecuali keyakinannya bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk memberikan hidupnya demi pertobatan orang-orang asing. Bapak Ibu, menarik sekali. Ia tidak punya keahlian, ia tidak punya persiapan yang matang. Namun ada sebuah panggilan hati bahwa ia harus melaksanakan panggilan misi supaya orang-orang asing bertobat di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, pelayanannya selama 40 tahun yang tidak pernah padam di India memberikan hasil yang luar biasa. Di bawah pengarahannya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa India dan dialeknya. Ia mendirikan gereja di seluruh kawasan delta Sungai Gangga dan mengirim misionaris ke bangsa-bangsa lain. Carey juga mengorganisasi suatu lembaga sekolah untuk anak-anak India dan mendirikan perguruan tinggi Serampore di mana teologi Kristen diajarkan bersama dengan sastra India dan teknologi barat. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya saksikan, apa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan William Carey. Carey tidak pernah senang dengan kepopulerannya. Ketika namanya mulai tersebar di sepanjang hidup pelayanannya. Ia tidak suka ketika ia tahu kenalan-kenalannya di Inggris mulai mengoleksi benda-benda yang dia miliki. Rupa-rupanya teman-temannya ini karena melihat Carey terkenal, maka ia menyimpan dengan sengaja cangkir di mana cangkir itu pernah diminum oleh Carey. Teman-temannya juga mengoleksi sepatu di mana sepatu itu pernah dipakai oleh Carey. Bahkan papan iklan mereka simpan sebagai sebuah koleksi karena kebanggaan mereka berkenalan dengan William Carey. Sampai sedemikian rupa. Namun apa yang Carey katakan? Jangan seperti itu. Semakin sedikit yang dikatakan tentang saya semakin baik. Bapak Ibu Saudara, ketika ia mendekati kematiannya di tahun 1834. Ia meminta Alexander Duff, misionari dari Skotlandia, untuk mendekat kepadanya dan ia berbisik, Mr. Duff, kamu telah berbicara tentang Dr. Carey terus. Kalau saya sudah tidak ada, jangan lagi bicara tentang Dr. Carey, bicaralah tentang pekerjaan penginjilan Dr. Carey. Tepat pada saat matahari terbit pukul 05.30, 5:30 pagi, 9 Juni 1834, William Carey meninggal pada usia 73 tahun. Di batu nisannya terukir sebuah kalimat yang indah. Seorang yang hina, miskin dan tak berdaya, namun dalam naungannya ku berada. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan murid-murid Tuhan yang sejati. Inilah murid-murid yang melaksanakan estafet penggembalaan sang abdi sejati dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini, saat ini Bapak Ibu, Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau jawaban kita ya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami terus memohon Tuhan belas kasih-Mu di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih belum kami tahu kapan berakhirnya. Namun biarlah di tengah semuanya itu, Tuhan tetap memberikan kami kesejahteraan. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan dan perlindungan. Tuhan juga yang memberikan apa yang kami perlu dan butuhkan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk para medis, untuk rekan-rekan kami di garda yang terdepan. Mereka berjibaku, mereka berjuang untuk menolong sesama. Mereka sungguh-sungguh menggunakan setiap talentanya, perjuangannya untuk bisa menyembuhkan pasien-pasien yang saat ini terjangkit virus corona. Tuhan berkatilah para dokter, para perawat, karyawan yang ada di rumah sakit, pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pasien-pasien virus corona. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga merindukan ketika mereka harus dikarantina. Beberapa waktu tidak bisa berjumpa dengan keluarga, anak-anak juga dan orang tua. Tuhan tetap mereka diberikan kasih sayang yang besar. Biarlah di tengah masa ini mereka tetap mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera di dalam keluarga dan Tuhan berikan perlindungan serta kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus dengan segala kebijakan dan perjuangannya. Kami menyerahkan, biarlah setiap hal yang diputuskan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi negeri kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, untuk Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai dengan daerah. Biarlah sungguh-sungguh saling bahu-membahu, bergandengan tangan, mensinergikan setiap keputusan dan kebijakan. Sungguh-sungguh bersama melawan corona. Dan kami rindu dengan kebijakan yang tepat, dengan segala langkah yang terukur. Sungguh-sungguh Tuhan, negeri kami akan terbebas dari virus COVID-19. Dan kami sungguh-sungguh boleh merayakan sukacita kemenangan itu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang merindukan untuk bisa mudik. Tuhan, biarlah dengan segala kesadaran, dengan segala tanggung jawab yang ada, untuk sungguh-sungguh tetap tinggal di tempat masing-masing. Biarlah kami semua boleh menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan baik negeri kami ataupun seluruh dunia. Kami tahu Tuhan bahwa kalau Engkau mengizinkan ini terjadi, maka ada hal yang baik yang Tuhan rancang. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah supaya pandemi virus corona ini segera berlalu, sehingga kehidupan boleh bergulir kembali dan kami boleh mengalami kehidupan yang lebih bertanggung jawab, menjalani kehidupan yang lebih mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami juga boleh menjaga dunia yang Kau ciptakan. Tuhan, kami menyerahkan kami semua di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan.
ketika kami menjalankan segala sesuatu lebih banyak di rumah, biarlah kami tidak kehilangan cinta kasih. Namun melalui kebersamaan kami di rumah bersama dengan keluarga, kami kembali pada cinta yang mula-mula. Dan kami juga terus mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kerinduan kami bahwa kami tetap di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kami tetap didampingi, kami tetap diberi anugerah oleh Tuhan. Dan ketika nanti kami boleh berjumpa dalam ibadah tatap muka, itu menjadi sebuah sukacita yang besar milik kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau sudah anugerahkan. Dan biarlah kami terus berharap, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang kesulitan ekonomi Kau berikan jalan keluar, yang kehilangan pengharapan Engkau memberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.